Ketika Allah Azza wa Jalla mengumumkan penciptaan Nabi Adam kepada seluruh malaikat, Allah telah memberitahukan kepada mereka bahwa makhluk yang akan Allah ciptakan ini adalah makhluk yang mulia dan luar biasa. Karena Allah menciptakannya dari 3 elemen yang berbeda. Kemudian setelah penciptaan Nabi Adam selesai, Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian menjadikannya sebagai makhluk yang dilaknat Allah, hingga iblis berjanji akan selalu mengganggu Nabi Adam dan keturunannya hingga hari kiamat kelak. Lalu, bagaimana cara iblis atau setan ini memperdaya kita di era modern saat ini? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, ketika Allah Azza wa Jalla pertama kali memberitahu kepada semua malaikat, dan kita semua tahu bahwa jika bukan hanya malaikat saja, tetapi iblis juga hadir di antara para malaikat itu. Inni khaliqum basyarum min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Ketika Allah mengatakan ini, Allah belum menciptakan Nabi Adam. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ketika aku selesai menyempurnakannya, dan ketika aku meniupkan rohku kepadanya, maka Allah berkata, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Teman-temanku seiman rahimakumullah, Allah telah menjelaskan bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam dan juga menjelaskan proses yang akan Allah gunakan untuk menciptakannya. Allah berkata, pertama-tama aku akan menciptakannya dari tin atau tanah. Kita pastinya tahu bahwa kita bukanlah satu-satunya ciptaan Allah di bumi ini yang diciptakan dari tin atau tanah. Tetapi semua hewan dan semua spesies yang ada di planet ini juga diciptakan dari tin atau tanah. Namun ada suatu tambahan tentang penciptaan Allah yang akan Allah buat untuk Nabi Adam dan semua manusia yang lebih dari sekedar tin atau tanah. Fa'idha sawaituhu, maka apabila telah kusempurnakan. Di sini Allah berkata akan ada tingkat keseimbangan dan kesempurnaan yang akan ditambahkan pada makhluk ini yang tidak ada dalam makhluk lainnya. Allah memberitahu kita bahwa manusia akan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan hal-hal yang berlawanan. Misalnya, manusia mampu menyeimbangkan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan keluarga, mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab sosial. Manusia akan mampu menyeimbangkan antara tanggung jawab dan hak-hak yang akan mereka dapatkan. Keseimbangan ini adalah akal pikiran yang sebenarnya terletak pada dorongan, emosi, dan proses berpikir kita. Ibaratnya seperti ini teman-teman. Ketika ada seekor anjing yang sedang lapar, kemudian anjing itu melihat makanan, maka anjing itu akan langsung pergi dan menggigitnya. Anjing itu tidak memikirkan terhadap konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Hanya ada keinginan yang dilanjutkan dengan tindakan. Itu saja. Berbeda lagi jika manusia yang berada pada posisi anjing tersebut, maka manusia akan dapat berpikir, melihat, dan kemudian berkata, "Tidak, aku tidak akan mengambilnya. Itu tidak boleh, karena makanan itu bukan milikku." Begitu juga ketika kita yang tengah terburu-buru dalam perjalanan menuju tempat bekerja, sedangkan di depan kita ada persimpangan di mana lampu merah sedang menyala. Pasti kita akan berpikir jika kita akan terlambat masuk kerja. Namun di sini kita memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan emosi, kebutuhan, dan keinginan untuk sampai tempat kerja dengan cepat. Namun kita juga harus mematuhi hukum dan berhenti di lampu merah. Kita dapat menyeimbangkan pemikiran dan emosi kita tersebut. Berbeda dengan makhluk lain, ketika mereka memiliki keinginan, maka mereka akan langsung mengikuti keinginannya itu tanpa memikirkan konsekuensinya. Sedangkan manusia bisa memikirkan konsekuensi atas perbuatannya. Manusia bisa berpikir secara jangka panjang. Manusia bisa menahan diri. Karena itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa apabila telah kusempurnakan, maka manusia diciptakan secara sempurna dengan kemampuan berpikir yang dapat menyeimbangkan semua hal yang berlawanan. Teman-temanku seiman rahimakumullah, kemudian Allah berkata,
wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku. Artinya, roh yang telah dirancang khusus oleh Allah untuk kemudian ditiupkan kepada tubuh manusia ini, di mana roh ini merupakan sesuatu yang istimewa yang akan menghubungkan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan ada di dalam diri Nabi Adam. Jadi, roh ini ada di dalamnya, tidak seperti hewan atau spesies lain. Ada sesuatu yang istimewa, cahaya istimewa yang ada pada diri manusia ini. Teman-temanku seiman sekalian, jadi penciptaan manusia ini terdiri dari 3 hal. Pertama, terbuat dari tanah. Kedua, terbuat dari keseimbangan hingga menjadikannya sempurna. Dan ketiga, terbuat dari roh yang istimewa. Dan kemudian Allah memberitahu kepada para malaikat bahwa ini adalah 3 bagian yang akan membuat manusia ini menjadi ciptaan Allah yang mulia dan yang luar biasa. Dan ketika 3 hal ini bersatu, maka faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Nah, di sini penting untuk dicatat bahwa para malaikat tidak hanya melihat adegan tersebut. Para malaikat merupakan makhluk-makhluk yang gaib. Jadi apa yang tidak terlihat oleh kita seperti arsy Allah, apa yang tidak terlihat oleh kita seperti para jin, apa yang tidak terlihat oleh kita seperti rahasia-rahasia langit, kita sebagai manusia tidak dapat melihat hal-hal yang demikian itu. Bahkan kita juga tidak dapat melihat para malaikat yang berkelana melintasi langit-langit. Dan oleh karena itu, malaikat dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berbicara langsung kepada para malaikat, dan ketika Allah memberitahu kepada para malaikat bahwa makhluk yang akan diciptakannya ini begitu luar biasa dari seluruh alam semesta yang Allah ciptakan, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa satu hal luar biasa ini begitu kuat sehingga setiap dari kalian seharusnya tercengang atas apa yang Allah lakukan ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, bahwa kalian semua harus sujud bersama-sama. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. Teman-temanku seiman sekalian rahimakumullah, betapa besar penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah mengumumkan perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, di mana kita tahu bahwa iblis juga mendengar perintah ini. Dan ketika iblis mendengar perintah ini, dia menolak dan berpaling dari perintah Allah. Padahal iblis juga mengetahui tentang penciptaan Nabi Adam yang terbuat dari 3 hal tadi. Kemudian iblis berkata, "Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Engkau menciptakanku dari api, engkau menciptakannya dari tanah. Itulah jawaban iblis. Dia hanya mengakui salah satu hal dari penciptaan Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mengakui akan 2 hal lainnya lagi. Padahal iblis mengetahui betul tentang 2 hal lainnya itu. Iblis tahu tentang taswiyah. Iblis juga tahu tentang ruh yang ada di dalam manusia. Tetapi ketika iblis mengeluh kepada Allah bahwa engkau menciptakannya dari tanah, iblis berpura-pura tidak mengetahui tentang 2 hal lainnya itu, yang mana sebenarnya iblis mengetahui sepenuhnya. Ketika iblis menyangkal 2 hal itu, sebenarnya iblis juga paham akan sesuatu yang lain, bahwa jika iblis mengakui 2 hal itu, maka iblis harus mengakui seberapa luar biasa sebenarnya manusia itu. Tetapi jika iblis hanya mengakui penciptaan manusia hanya dari tanah, maka apa bedanya antara manusia dan kuda? Apa bedanya antara manusia dan sapi serta monyet? Mereka makan, manusia pun makan. Mereka mendapatkan tempat berteduh, manusia pun juga mendapatkan tempat berteduh. Mereka memiliki anak, manusia pun juga memiliki anak. Bagi iblis, manusia bukanlah sesuatu yang lebih dari sekedar hewan yang berevolusi. Hanya saja bisa berdiri dengan kedua kakinya. Subhanallah. Iblis sengaja menyangkal 2 komponen lain dari 3 komponen penciptaan manusia. Maka dia juga menyangkal keberadaan kita. Dan sekarang, iblis membenci umat manusia. Iblis menyalahkan Allah karena telah memberikan posisi khalifah kepada kita. Iblis bersumpah bahwa dia tidak hanya ingin melihat Nabi Adam alaihissalam gagal dalam segala hal, tapi juga sangat membenci Nabi Adam hingga iblis berhasil mengusir Nabi Adam dari surga. Apakah iblis puas akan hal itu? Dia tidak merasa puas. Iblis berkata, "Saya akan menghancurkan keluarganya,
anak-anaknya, anak-anak dari anak-anak mereka, dan keturunan seterusnya. Iblis terus merusak umat manusia berulang kali. Teman-temanku seiman sekalian rahimakumullah, salah satu hal yang kita pelajari dari bagian ayat-ayat Al-Quran ini adalah bahwa iblis tidak ingin manusia diakui sebagai sesuatu yang berharga. Dan salah satu keberhasilannya yang terbesar adalah jika dia bisa meyakinkan kita bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang tidak berharga. Berbicara tentang harga diri, menghargai diri sendiri, menghormati diri kita sebagai manusia, sebenarnya merupakan salah satu krisis terbesar di dunia saat ini. Misalnya ada perumpamaan seperti ini. Ada seorang pemudi yang hidup dengan perasaan tidak berharga. Dia berkata, saudaraku lulus, sepupuku mendapatkan pekerjaan, dan semua orang lain lebih baik dariku. Orang itu telah menikah, tapi lihatlah saya tidak punya apa-apa. Semua orang mengatakan kepada saya bahwa saya adalah orang yang gagal. Saya pasti orang yang tidak bernilai. Hingga akhirnya dia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara agar orang lain menghargainya adalah dia harus memiliki nilai di mata mereka. Lalu kemudian dia mulai mengambil foto atau video dirinya yang sedang menari-nari. Kemudian dia mengunggahnya pada media sosial. Dan dia akan menunggu seseorang untuk menyukai foto atau videonya, memberikan komentar dan bla 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 bla. Atau jika masih kurang, maka dia akan mengambil lebih banyak foto dan video yang lebih menarik perhatian orang-orang di media sosial agar banyak yang memberikan respon pada postingannya, hingga orang-orang menganggap dirinya berharga dan bernilai. Subhanallah, inilah bentuk serangan iblis pada kita di era modern saat ini. Banyak dari kita yang selalu mencari pujian dari orang lain. Walaupun tren yang tengah ia ikuti merupakan hal yang dilarang oleh agama, tetapi tetap saja ia lakukan demi mendapatkan pujian dari orang lain. Dari perumpamaan tersebut, apa yang diinginkan iblis atau setan kepada kita? Iblis akan membisikkan berbagai hal kepada kita yang akan membuat kita merasa tidak berharga. Lalu dia akan membisikkan bagaimana cara kita mengatasinya dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa kita sadari, kita telah terperangkap dan melakukan hal yang diinginkan oleh iblis atau setan itu. Teman-temanku seiman sekalian, ketika kita terpengaruh dengan tipu daya iblis atau setan, maka apa artinya keseimbangan? Apa artinya ruh yang merupakan bahan dari penciptaan manusia yang telah Allah berikan? Ingat, penciptaan manusia bukan hanya dari tanah saja, tetapi di atas itu ada taswiyah, dan di atasnya lagi ada ruh, di mana dari ketiga hal inilah yang memberikan kita kehormatan di atas semua makhluk ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah melihat kita sebagai mukjizat Allah, sehingga layak bagi semua malaikat untuk bersujud. Jadi sekarang malaikat di surga tengah terkesan dengan kita, tetapi kita malah tidak terkesan dengan diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa kita tidak berharga. Dan iblis atau setan selalu mempunyai berbagai taktik. Dan salah satu subjek taktik mereka yang terus muncul adalah cinta diri dan harga diri yang kita bahas. Di satu sisi, kita menghargai diri kita sendiri, tetapi sebenarnya yang harus kita hargai adalah potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Kita seharusnya menghargai kemampuan untuk berusaha yang diberikan Allah kepada kita, bukan menghargai harta duniawi yang telah Allah berikan, karena duniawi yang Allah berikan kepada kita bisa saja Allah berikan kepada siapa saja, dan duniawi ini sifatnya akan datang dan pergi. Tetapi satu-satunya hal yang berharga di hadapan Allah dan di hadapan diri kita sendiri adalah wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi manusia tidak akan memiliki apa-apa yang bernilai pada hari kiamat kecuali usaha yang telah mereka lakukan. Itu saja. Ini adalah keseimbangan antara percaya diri dan kerendahan hati yang harus dijaga. Karena jika terlalu meninggikan harga diri, maka akan merubahnya menjadi kesombongan. Dan terlalu banyak kerendahan hati, maka Anda mulai berpikir bahwa Anda tidak ada, Anda bukan siapa-siapa. Dan itulah yang Allah Azza wa Jalla definisikan sebagai salah satu sifat paling luar biasa yang dimiliki manusia. Ada yang bersifat rohani dan ada yang bersifat materi, ada kepercayaan diri dan ada kerendahan hati. Dan keduanya bisa berdampingan. Masya Allah, luar biasa bukan?
Di satu sisi Allah menyebutkan tanah, dan di sisi lain Allah menyebutkan ruh. Dua hal yang berlawanan. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku. Subhanallah, seluruh hidup kita seharusnya menjadi perjuangan untuk menemukan keseimbangan itu, untuk menemukan nilai yang sejati dalam diri kita sendiri, sehingga kita tidak mencarinya pada orang lain. Kita tidak mencarinya dalam postingan, kita tidak mencari nilai dalam pakaian yang kita kenakan, tetapi kita mencari nilai dalam apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kebaikan yang tidak berharga, tidak ada usaha baik yang tidak berharga, tidak ada manusia yang tidak berharga. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan untuk menghargai diri kita sendiri. Temukan nilai dalam diri kita, dan jangan biarkan setan membuat kita melihat diri kita sebagai sesuatu yang tidak berharga. Kita harus berhenti melakukan kebencian pada diri sendiri, dan semoga nilai dalam diri kita yang telah Allah berikan tidak pernah berubah menjadi kesombongan. Teman-temanku seiman sekalian, bagaimana pendapat kalian tentang pembahasan kita kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata dan ucap, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.